Selamat pagi, salam sehat selalu anak-anak Bapak di kelas 8. Senang berjumpa dengan kalian dalam pelajaran agama Kristen pada hari ini. Harapannya Bapak berharap kalian tetap sehat, tetap semangat, jangan malas-malasan ya. Kita berdoa supaya pandemi ini segera cepat berlalu dan supaya kita bisa segera bertemu dalam pelajaran tatap muka di sekolah. Tapi sekalipun daring, antusias dan semangat belajarmu harus tetap sama seperti waktu belajar tatap muka. Oke, baik. Kita mulai pelajaran kita berdoa, lipat tangan tutup mata, mari kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan baik, Tuhan begitu menyayangi kami dan memelihara kami. Sampai hari ini kami ada, semua karena kemurahan Tuhan dan anugerah Tuhan. Hari ini kami akan mulai pelajaran kami Tuhan dalam pelajaran pendidikan agama Kristen. Tuhan berikanlah hikmat-Mu bagi anak-anak-Mu pada hari ini, supaya pelajaran yang mereka terima bisa dipahami dan mereka aplikasikan dalam kehidupan mereka. Kami mulai pelajaran kami dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Oke, baik anak-anak Bapak semua, hari ini kita masuk dalam materi yang baru ya dari pelajaran kita dengan judul hubungan iman dan pengharapan. Hubungan iman dan pengharapan. Adapun yang menjadi tujuan dari pembelajaran kita pada hari ini yaitu yang pertama, agar kalian mampu menjelaskan arti iman dan pengharapan. Lalu yang kedua, agar kalian mampu menjelaskan manusia yang memiliki iman dan pengharapan. Jadi ada dua dari tujuan pembelajaran pada hari ini. Nah, kita masuk ke dalam definisi sebelum kita belajar lebih jauh. Menurut kita apa itu iman? Alkitab mencatat dalam Ibrani pasal 11 ayat yang pertama dikatakan, iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Jadi Alkitab menyatakan bahwa iman itu dasar dari yang kita harapkan dan bukti dari yang tidak kita lihat. Ini mengandung seperti suatu harapan. Bukti dari yang tidak dilihat, berarti kan itu seperti suatu harapan. Aku tidak melihat sorga, tapi aku percaya bahwa sorga itu ada. Itu kan seperti pengharapan. Nah, dan orang yang beriman berarti orang itu benar-benar mempercayakan hidupnya kepada Tuhan dan mempercayai bahwa Tuhan itu memelihara hidupnya. Jadi orang yang beriman itu adalah orang yang mempercayakan. Kalau dikatakan mempercayakan berarti orang yang betul-betul diyakini bahwa orang yang diyakini, yang dipercayai itu pasti akan memelihara. Jadi seperti ada suatu terkandung pengharapan. Seperti ada suatu pengharapan kepada Tuhan. Iman dan pengharapan. Nah, sekarang kita masuk ke dalam pengharapan. Definisi pengharapan. Apa itu pengharapan? Pengharapan adalah menurut firman Tuhan di dalam Ibrani 16 ayat yang ke-9 adalah sauh yang kuat dan aman bagi jiwa kita yang telah dilabuhkan sampai ke belakang tabir. Sauh itu seperti jangkarna. Jadi ketika kapal bersandar di pelabuhan, maka jangkar atau sauh itu harus diturunkan. Supaya apa? Supaya kapal itu tetap di posisi itu, tidak mengalami pergeseran, supaya kapalnya tetap kokoh. Dan pengharapan itu adalah sauh, jangkar yang kokoh dalam kehidupan kita, agar kita bisa tetap kuat dan tetap aman. Jadi itu definisi pengharapan menurut Alkitab. Dan pengharapan itu memberikan suatu kekuatan dan semangat dalam menjalani kehidupan. Kau bayangkan ketika kau tidak punya harapan dalam hidupmu, maka kau akan jadi orang yang lesu, jadi orang yang malas, kehilangan gairah, kehilangan semangat dalam mengerjakan sesuatu. Sama seperti kau sekolah pada hari ini. Bapak yakin kau pasti punya pengharapan agar kelak di masa depan kau jadi anak yang berhasil dalam cita-citamu. Entah kau mau jadi pilot, mau jadi dokter, mau jadi
pengusaha, mau jadi arsitek, mau jadi apapun, itu kan sebuah harapan. Dan ketika harapan ada, maka kau akan menjadi orang yang bersemangat dan bergairah dalam menjalani kehidupanmu. Kalau orang sudah kehilangan pengharapan, maka dia akan mengerjakan sesuatu itu tidak maksimal, asal-asalan, sekedar saja. Ya. Jadi orang yang beriman itu adalah orang yang berpengharapan. Orang yang beriman itu adalah orang yang menaruh pengharapannya kepada Kristus. Jadi orang yang beriman itu pasti orang yang berharap. Karena iman dan pengharapan itu gak bisa dipisahkan. Dan orang yang beriman itu menaruh harapannya kepada Kristus. Dan orang yang beriman itu memiliki pengharapan dan iman yang kuat akan berbuah pengharapan yang teguh. Bapak ulangi. Orang yang beriman memiliki pengharapan. Dan iman yang kuat akan berbuah pengharapan yang teguh. Nah, anak Bapak semua, tadi Bapak menyatakan bahwa iman dan pengharapan itu adalah dua hal yang tidak dipisahkan. Tapi harus ingat, iman dan pengharapan dua hal yang berbeda. Nggak sama, tapi nggak bisa dipisahkan. Ibarat dua sisi mata uang. Kalau kita perhatikan uang kita itu punya dua sisi, depan dan belakang. Tapi nggak bisa dipisahkan. Dua hal yang berbeda, tapi tidak bisa dipisahkan. Begitulah iman dan pengharapan. Iman itu berbeda dari pengharapan. Pengharapan juga berbeda dari iman. Tapi ingat, itu satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan. Kenapa? Karena iman dan pengharapan kita itu harus diletakkan, ditaruh kepada Tuhan Yesus. Dan iman memberi wujud kepada hal-hal yang sedang diharapkan. Iman itu memberi wujud kepada hal-hal yang sedang diharapkan. Apa harapanmu hari ini? Kau berharap mungkin supaya lulus sekolah, supaya orang tuamu sehat-sehat selalu. Apa harapanmu hari ini? Tidak salah punya harapan, tapi ingat, harus punya iman juga kepada Tuhan. Ya. Bahwa apa yang kau harapkan itu Tuhan jawab. Kau percaya bahwa Tuhan akan menjawab. Apa yang kau harapkan itu, kau percaya bahwa Tuhan akan memberikannya. Dan anak-anak semua, pengharapan yang teguh membuat iman dapat menjalankan fungsinya dalam menghadapi kesulitan-kesulitan dan penderitaan. Jadi kalau orang punya pengharapan, sesulit apapun yang dihadapinya, seberat apapun masalah yang dihadapinya, dia tetap akan kuat. Ya, dia akan tetap kuat, dia tetap percaya pada Tuhan, dia nggak akan mundur, dia nggak akan kecewa, dia nggak akan sakit hati, dia akan tetap mengerjakan semuanya dengan maksimal. Sebagai kesimpulan kita pada hari ini, rangkumannya bahwa iman memberikan harapan bahwa Tuhan tidak akan pernah meninggalkan kita dan akan senantiasa ada untuk kita. Jadi gitu saja materi hari ini. Iman dan harapan itu dua hal yang berbeda tapi saling berkaitan. Mari miliki iman, miliki pengharapan hanya kepada satu pribadi, yaitu pribadi Yesus. Seperti apapun situasi keadaanmu hari ini, jangan sampai kehilangan pengharapan, jangan sampai kehilangan iman, tapi mari miliki iman yang teguh dan pengharapan yang kokoh di dalam Tuhan. Maka kau akan melihat bagaimana Tuhan menolong hidupmu. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Kalau ada hal yang tidak dimengerti, dipahami tentang pelajaran hari ini, bisa tanya Bapak secara pribadi melalui WhatsApp. Ya. Jadi bisa juga komen di Google Classroom di materi hari ini. Ingat nak, jangan malas-malasan untuk meraih cita-citamu. Dan Bapak ada kasih tugas juga nanti. Ya, silakan dikerjakan tugasmu di Google Classroom. Tuhan Yesus memberkati kalian semua. Salam sehat selalu.